tentang indah yang menerapkan. Meskipun Bapak sekalian, kadang dalam prakteknya umat Islam itu kalah prakteknya dibandingkan dengan orang luar Islam gitu. Coba lembaga-lembaga rumah sakit lah itu. Kalau lembaga rumah sakit yang non muslim itu masya Allah nanti godongnya dilapi gitu. Saya pernah masuk ke rumah sakit Islam, terus saya masuk kamar mandinya pesing. Masuk ke UGD ini amis. Ada pilar kayak pakai stainless nganti, bekas tangan kok. Pokoknya begitulah gambarannya. Terus saya masuk ke rumah sakit Panti Rapi. Mungkin Panti Rapi ya, mesti rapi kan. Masuk bleng. Ya ono wong ning taman ki ngopo? Taman yang kelewatan itu. Ternyata ngelapi godong. Gitu. Berarti jangankan kamar mandi, godongnya dilapi. Menggambarkan kebersihan. Padahal yang punya konteks, yang punya teks itu kita. Tapi dalam terapan kadang-kala kita nggak menerapkan. Banyak sekali sekolah-sekolah mereka itu bersih-bersih. Tapi ketika kita masuk ke pesantren, meskipun karena nggak semuanya ya, banyak pesantren itu yang kadang-kala maaf. Konotasi pesantren itu ojo resikan, kudu kotor. Santrine kudu apa jenenge? Gudiken kan itu ya. Itu sudah terformat seperti itu. Nah, jadi kita yang punya hukum, kita yang punya teks, tapi kadang-kala kita kalah dengan mereka yang tidak punya teks. Nah, Ibu sekalian, kita mungkin menganggap orang-orang Barat, orang-orang Eropa itu orang-orang yang maju. Iya betul. Tetapi dari sisi tentang kebersihan, tentang kesucian, itu mereka tertinggal. Makanya saya pernah baca artikel. Orang Eropa itu mengenal cara cebok saja, itu baru tahun 1800-an. 1800-an. Berarti abad ke-18-an itu. Baru mengenal caranya cebok. Jadi mereka dulu nggak kenal. Jadi kalau habis BAB, saya pernah baca artikel. Kalau BAB itu BAB-nya itu ngagem ngago ember. Kau napun kebak embernya, napun bar BAB itu simpan yang kolong tempat tidur. Nah, wis kebak disuntakkan yang jendela, mereka nggak kenal sanitasi. Lalu saat cebok menggunakan apa? Kalau orangnya orang-orang miskin, itu menggunakan janggal jagung. Jagung itu janggal gitu. Kalau yang kaya biasanya pakai leher angsa. Angsa bar BAB ngaten niku, angsana dicekal kalau digosok-gosok karena lebih lembut. Nah, sehingga mereka tidak tahu alat bersuci itu apa. Nah, Ibu sekalian, kita tahu nggak alat bersuci itu apa saja? Air, batu, tanah, terus apa boleh? Ya, termasuk jenisnya ya benda-benda berpadat. Termasuk kalau kata Imam Abu Hanifah adalah api. Api juga media bersuci. Tapi jangan dipraktekkan wudhu nganggo geni ya. Tapi artinya gini, kalau ada materi, misalnya besi atau kayu, kemudian kena najis, lalu dibakar, maka itu menjadi suci karena proses pembakaran tadi. Nah ini Bapak sekalian, bahwa Islam itu ajaran yang mengajarkan tentang kebersihan, kesucian, keindahan itu Islam. Sampai ada hadis begini kata Aisyah, amarona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bibina ilmasidi wa antunadziba wa tutahhiru wa tutayyiba. Jadi kata Aisyah, Rasulullah memerintahkan kami agar kami mendirikan masjid di kampung-kampung. Jadi dur itu punya mana dua. Dirikan masjid di kampung dan dirikan masjid di rumah. Jadi Bapak Ibu selain ada masjid kampung seperti itu Nurul Huda, tapi juga harus ada masjid di rumah. Karena tetap ibadah-ibadah sholat sunat itu awalnya di mana? Utamanya di mana? Di rumah. Ini kata Nabi, Abdulu sholatil mar'i fi baiti. Utama sholat seseorang itu di rumah. Ilal maktubata, kecuali yang wajib. Maka di rumah itu harus ada masjid, harus ada tempat sujud. Supaya apa?
supaya tadi di rumah kita ada tempat sujud yang itu tempat atau ruang yang digunakan untuk sujud kepada Allah, itulah semulia-mulianya tempat. Kemudian apa? Waktu thayyiba, hendaklah kamu itu membersihkan masjid. Masjid itu sudah bersih. Tidak hanya bersih, waktu tohiro, dan masjid harus suci. Bersih belum tentu suci. Kalau suci pasti bersih. Yang saya, misalnya sarung saya kena pipis bayi atau kena pipis saya, gitu. Kemudian kering, sudah tidak ada aromanya, sudah tidak ada baunya, masih najis nggak? Najis. Tapi kalau kelihatan masih bersih nggak? Bersih. Bersih belum tentu suci. Karena suci itu bisa ainiyah, bisa hukmiyah. Tadi secara ainiyahnya wujudnya sudah nggak tampak najisnya, sudah tidak ada jenis apa aromanya dari najis tadi, tetapi secara hukum tetap masih najis. Nah, Islam itu mengajarkan demikian. Selain bersih, nggih kudu suci. Dan tidak hanya suci, watu thayyiba. Ya. Wa antunadzifa watu tahira watu thayyiba. Masjid itu harus bersih, harus suci, harus wangi, itu loh. Jadi wong Islam ini kok nggih bersih, suci, napa? Wangi. Hati-hati nak ibu-ibu nak kira-kira marahi fitnah, ya ampun anggo wangi-wangian gitu. Mung nak laki-laki sunnah. Ya. Mung biasanya laki-laki akhir zaman itu kalah wangi bangane ibu gitu. Sehingga nak wong lanang kok nganggo parfum kaya wong wedok gitu. Padahal yang mestinya laki-laki itu wangi. Karena Nabi juga banyak Nabi itu mengeluarkan anggaran untuk hidupnya itu salah satunya untuk minyak wanginya Nabi. Meskipun Nabi itu secara fisikly bawaannya Nabi itu memang sudah wangi. Nah ibu sekalian, oleh karena itu bahwa mari kita bahas bersama-sama pagi ini hal-hal yang berkaitan dengan bersuci. Ini mau langsung ke najis atau berangkat dari air dulu? Pernah dibahas tentang air? Sampun Ustaz? Belum ya. Oh baru pertamanya. Ya ini kita singkat-singkat saja ya. Nanti kalau nggak selesai ya lain waktu kita sambung. Tahun depan kan bisa. Ini tidak ada ujiannya ya, tapi ini kira serius. Saya punya majelis rutin kajian kitab Bulughul Maram ini tiap Rabu pagi jam 8 sampai jam 9 juga sekarang masih bahas tentang air. Di depan Peace Market di Amanatur. Dan ini karena tempatnya nyaman, ada kursinya, ada apa nih? Peace Market. Oh iya. Baik Bu sekalian, ini saya baca fikihnya dulu ya. Jenis-jenis air. Ibu-ibu mungkin sudah kenal rata-rata. Ibu yang tahu air niku air apa mawon? Air hujan, air sumur, air laut, air danau, air kencing. ya air minum gitu. Nah, sekalian ya, air yang digunakan untuk bersuci itu ada 7 jenis air. Satu namanya ma'ul mator atau ma'us syams, air yang turun dari langit, air hujan. Artinya air hujan itu air yang bisa digunakan bersuci. Jadi ibu misalnya wudhu termasuk mandi junub, pakai air hujan boleh. Udan-udanan mandi junub boleh, nganggo sampo, numpak motor, asal rata seluruh badan boleh dengan air hujan. Dan kalau kata Gus Baha itu barang yang paling halal di akhir zaman itu mau air hujan. Gitu. Itu pun air hujan tapi yang tidak melewati gendeng. Nah, lewati gendeng isowe gitu, kena yang najis atau gendengnya hasil colongan gitu, atau hasil yang tidak halal. Jadi pas hujan dari langit kemudian kita mangap, nah itu sing paling halal makan air zaman itu. Ya mudah-mudahan itu tidak kena polusi udara, yang udaranya itu juga hasil korupsi kan, berarti haram-haram sithik. Nah, tapi satu air hujan gitu. Yang kedua, air laut. Jadi Ibu sekalian, kalau kita itu safar di laut ya, mungkin kita ke Kalimantan atau kemana, ke Karimun Jawa, kemudian waktu di sholat, wah gak ada air, pakai air aqua saja.
Orang ngomong air laut nggak apa-apa, air laut digunakan untuk itu suci. Jadi hillu mait atau hurumauhu hillu maitatuhu kan. Jadi laut itu suci airnya, halal bangkainya. Jadi bangkai laut itu ikan-ikan laut semuanya halal. Kemudian yang ketiga, air sungai. Air sungai, ma'un nahri, air sungai. Jadi meskipun Nyun Sewu bentuknya mungkin butak dan sebagainya, itu suci. Boleh gunakan wudhu air. Ya, nanti kita masuk pada bagiannya ya. Kemudian ada air sumur. Air sumur itu air yang proses penggalian atau mungkin menggali secara alami. Kemudian yang kelima ada air sumber. Ma'ul ain bahasa Arabnya. Orang Jawa nyebutin apa, Bu? Tuk. Nah, beli tuk. Nah, jadi air sumber. Jadi air yang mata air yang biasanya di bawah pohon kayak gitu, itu namanya air sumber, itu suci. Bisa digunakan untuk bersuci. Yang keenam, air es. Air es itu seperti orang mungkin sedang naik ke gunung kemudian jadi salju. Air salju boleh digunakan untuk. Yang ketujuh, air embun. Air embun. Ya, nanti ada kadar-kadarnya, tapi air embun ketika ditampung menjadi banyak, yaitu bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Ini 7 jenis air. Lalu ibu sekalian, dari air-air tadi ya, terbagi lagi pada 4 bagian. Satu, ada air suci mensucikan, tidak dimakruhkan. Itu yang disebut dengan air mutlak. Jadi air mutlak itu air yang bisa digunakan untuk mandi besar, mandi junub, dan juga bisa digunakan untuk toharoh, mandi kecil, wudhu, juga bisa untuk dikonsumsi. Itu namanya air mutlak. Dari 7 tadi itu bisa masuk air mutlak. Jadi yang sumber tadi yang 7 itu bisa menjadi air mutlak, bisa berubah juga hukum. Tapi kalau kita untuk mandi besar, untuk kita wudhu, itu pergunakanlah air mutlak ini. Air yang bagaimana? Air suci mensucikan, tidak dimakruhkan. Kemudian yang kedua, ada air suci mensucikan tetapi makruh, dimakruhkan. Air apa itu? Air mutlak yang dipanaskan. Nah itu. Ya, jadi panasnya kalau dalam bahasa fikih ma'ul musams, jadi air yang dipanaskan karena proses matahari. Mulanya kalau kita wudhu gitu siang-siang, airnya panas karena torannya kena panas, itu makruh hukumnya. Ya, tetapi tetap suci, artinya wudhu kita tetap sah. Kita mandi junub itu sah. Tetapi secara hukum penggunaannya itu makruh. Maka sebut air suci mensucikan tetapi makruh dalam penggunaannya. Meskipun orang-orang modern ke sini ya, rata-rata biasanya pakai solar cell itu ya, pemanas. Ada yang pakai gas, ada yang pakai listrik, ada yang pakai api. Pakai sinar matahari. Nah, yang dilarang itu dengan proses matahari. Kenapa? Karena mungkin ya kalau saya baca dalam syarah itu karena efek dari sinar matahari bisa mengakibatkan penyakit kusta, penyakit kulit dan sebagainya. Jadi kalau mungkin listrik dan sebagainya mungkin tidak, gas tidak ya, proses panasnya. Jadi yang dimaksudkan makruh adalah tadi sesuatu yang bisa efek buruk pada diri kita manusia itu dalam Islam pasti ada hukum pencegahan. Meskipun tidak sampai pada hukum haram, hukumnya apa? Makruh. Jadi kalau godok kan prosesnya api ya. Kemudian dibakar ada yang pakai gas, ada yang pakai listrik. Nah, itu tidak masuk pada kategori makruh. Jadi nah, kalau itu misalnya langsung pakai air kayak tandon sing panas kan, atau zaman dulu sawah kemudian musim kemarau kan panas itu. Nah, itu makruh. Tapi sekali lagi makruh itu bukan berarti wudunya nggak sah. Bukan berarti mandi junubnya nggak sah. Cuman penggunaan air itu statusnya makruh. Hendaklah kalau makruh itu sesuatu yang harus dihindarkan. Ya, pasti ada dampak buruk pada diri kita. Nah, kemudian yang ketiga, ada air itu suci tetapi tidak mensucikan. Ya. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Apa itu? Yaitu air yang tercampur sesuatu yang suci. Misalnya sewu. Nah, misalnya sewu. Air mutlak tadi, air bening tadi, kok dikasih teh
celup jadi berubah warna, nah itu suci. Artinya suci itu gak dikonsumsi boleh. Atau misalnya nyun sewu airnya bening tetapi mungkin sudah pakai perasa, pewarna, ya, atau aroma, itu menjadi apa? Menjadi air suci tetapi tidak mensucikan. Artinya gini, air ini kalau dikonsumsi masih boleh, kan itu loh. Tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci wudhu, mandi junub juga nggak bisa, menghilangkan najis juga nggak bisa. Ya, nyun sewu, misalnya wah aku biyen urip isih bocah isih nom rekoso ora jamak pengen tuku seprit kuwi nganti angel, saiki aku tak cebok nganggo seprit ora oleh. Nggak boleh, ya. Itu air suci tetapi tidak mensucikan. Termasuk air teh itu nggak bisa, ya. Tapi nyun sewu, kalau air nyun sewu, air yang disuling seperti sekarang banyak merek macam-macam, gitu, itu tetap kategori air mutlak, air yang bisa digunakan. Tetapi kalau nyun sewu, kok air ini sudah ada rasanya, manis-manisnya, nggih. Manis-manisnya bukan alami, ada tambahan, itu nggak boleh. Berarti itu sudah menjadi air suci tetapi tidak mensucikan. Dikonsumsi boleh, ya, tapi tidak mensucikan. Tapi kalau kalau kita tahu ada ya apa yang terkenal lah, kayak aqua, kayak nopo mineral, yang ada manis-manisnya itu kan cuma isu iklan aja. Itu air suci mensucikan. Artinya ketika ibu-ibu wudu pakai air itu boleh. Makanya kalau kasus kita umroh atau haji, terutama haji ya, itu kan pas di Arafah atau pas di Mina, itu kan kadang kala berebutan air. Daripada kerepotan, akhirnya kita wudu dengan menggunakan air mineral. Air zam-zam boleh, air zam-zam ya, karena air zam-zam termasuk air sumber. Nah itu apa? Nah kalau yang ini contohnya nih ya, ini air suci mensucikan. Ibu bapak nyun sewu wudu pakai air ini boleh. Kemudian mandi junub pakai air ini boleh. Nyun sewu membersihkan najis pakai ini boleh. Nah kalau ini air ini suci, tapi tidak mensucikan. Jadi nggak boleh nyun sewu ya, buang najis pakai ini, itu loh. Ya, ini hanya boleh dikonsumsi. Ya. Jadi seperti itu. Ini contohnya. Ini namanya air apa? Suci mensucikan. Ini air suci tapi tidak mensucikan. Ono tambahan roto makruh siti wong panas gitu. Panasnya kan bukan matahari ya. Kalau panasnya karena matahari itu menjadi makruh. Ya, termasuk tadi kan berubah rasa, berubah aroma, kemudian warna. Itu tidak hanya pada rasa. Ya, salah satu aja misalnya rubah warnanya saja tetap suci tapi tidak mensucikan. Atau berubah rasa saja, suci tapi tidak mensucikan. Atau berubah aromanya saja, ya. Itu juga suci tidak mensucikan. Nah, yang keempat, ibu-ibu sekalian, ada air itu yaitu air najis. Ya. Air apa? Air najis. Air najis itu apa? Air yang kemasukan barang najis baik sedikit maupun banyak. Ya. Meskipun tidak berubah. Kecuali kategorinya air yang banyak. Monggo di anu mawon. Minumannya diratakan dulu biar bisa fokus. Kita. Yang puasa nggih? Puasa apa nih? Oh, Masya Allah, nggih. Airnya seger. Baik. Air yang ditutup pakai rempah untuk yang okay. Nah, itu namanya air suci tapi tidak mensucikan. Kalau sekedar untuk mandi betul napa-napa. Okay. Mandi pakai air teh monggo. Mandi pakai air kopi monggo. Tapi bukan air apa mandi itu bukan mandi junub. Kalau mandi biasa nggak apa-apa, ya boleh. Ya. Nah, makanya kalau kita itu untuk mandi junub pakai air yang mutlak, air suci dan mensucikan. Nah, kembali lagi, yang keempat air itu air najis. Ada air yang memang asli bawaannya najis, ada air yang terkena najis. Namanya mutanajis. Air yang terkena barang najis. Nah, ini yang akan kita sampaikan ibu sekalian tentang masalah najis ini. Baik, saya sampaikan. Bab
fi bayanin najasati wa izalatiha. Bab tentang menghilangkan tentang najis, macam-macam najis dan cara menghilangkan najis. Ibu sekalian, apa itu yang disebut dengan najis? Ada yang tahu? Najis itu apa? Hah? Iya, baik ya. Secara bahasa, najis itu sesuatu yang menjijikkan, itu najis. Secara bahasa. Apa mawon sing menjijikkan, secara bahasa niku najis. Tapi ada najis dalam arti definisi syariat. Apa itu najis? Najis itu adalah kullu ainin haramin tanawuluha. Suatu benda yang haram dipergunakannya. Alal itlaq, secara mutlak. Artinya mutlak itu baik banyak maupun sedikit. Halatal ikhtiar, dalam keadaan normal. Artinya ketika tidak ada pilihan, dalam keadaan madorot boleh dipergunakan. Ma'asuhulati tamyizi, serta mudahnya membedakan. Tapi kalau ada kesulitan, maka itu menjadi pemaafan. Seperti nyun sewu, ya, adanya hewan pada buah-buahan yang termakan, nah itu ketika kemakan itu dimaafkan. Ibu-ibu maam pete, kok enak banget pete nih, ternyata julunya ulet tong gitu. Nah karena ketidaksengajaan, nah itu dimaafkan. Lali hurmatihi, bukan karena kehormatannya. Artinya bahwa manusia itu bangkai, tetapi bangkainya manusia itu suci. Kenapa? Karena kehormatannya. Walastik dariha, bukan karena juga karena jijiknya. Walali doruriha pi badanin aw aklin, dan juga bukan karena madorot pada badan atau akal. Jadi intinya barang najis itu satu benda yang haram dipergunakan ketika kita berkaitan dengan ibadah-ibadah yang memiliki syarat kesucian. Itu najis. Ibu-ibu sekalian, apa saja jenis najis ini kita harus pahami. Wa kullu ma'in kharaja minasabilaini najisun ilal maniya. Semua yang keluar dari dua lubang. Lubang depan, lubang belakang, okay. Najisun itu najis. Yang sewu. Keluar dari lubang depan yang biasa umum, seperti keluar air kencing, ya. Atau mungkin keluar darah, luar belakang, keluar kotoran, baik yang umum ataupun tidak umum, ketika dia keluar dari dua lubang kita, itu statusnya apa? Najis. Baik orang tua maupun anak-anak. Baik orang yang masih hidup maupun telah meninggal dunia. Itu najis. Dikecualikan illal maniya, kecuali sperma. Kalau sperma itu suci. Jadi kalau orang menggunakan pakaian yang kena sperma, sholat itu sah. Sebagaimana Nabi, kata Aisyah, Nabi pernah sholat menggunakan sarung, yang sarungnya itu kena sperma. Dan tidak dibersihkan sampai kata Aisyah, kami mengerik-ngerik sisa dari sperma itu dengan kuku kami. Jadi air sperma itu suci. Kenapa suci? Kalau sperma najis, maka kita itu manusia jadi najis. Karena manusia tercipta dari apa? Sperma. Khalaqal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Ya, kami ciptakan manusia itu dari saripati tanah, lalu saripati tanah itu menjadi nutfah, sperma. Lalu alaqah menjadi darah, lalu mudghah menjadi fisik daging seperti itu. Nah, ibu sekalian, ini ya tentang sesuatu yang keluar kita sadari, yang keluar dari lubang kita, baik depan maupun belakang, berupa darah atau air atau cairan selain mani, maka itu hukumnya najis. Ini saya kalau misalnya ini karena ini bab taharah ya. Jadi kalau saya ngomong rada saru, jangan dianggap saru, supaya ibu sekalian paham. Misalnya gini, di celana kita laki-laki atau perempuan, misalnya ada sesuatu, apa ya?
kayaknya ada air. Selain sperma, berarti itu najis. Artinya apa? Kalau kita mau sholat, pakaian itu jangan kita pakai. Maten. Lalu bagaimana? Ya kalau mau suci menggunakan pakaian itu harus disucikan dulu. Cara mensucikannya bagaimana? Ya dengan cara dibasuh. Dibasuh tidak harus semuanya, yang sewu ya. Kalau misalnya luasannya mungkin celana kita itu tidak harus semuanya. Ya bagian yang terkena saja. Kemudian asal sudah dikasih air, lalu diperes, kemudian kita pakai lagi dalam keadaan basah, boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Artinya kita menggunakan saat sholat menggunakan pakaian basah tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu menggunakan pakaian yang ada najisnya, terkena najis, atau masih ada najis. Nah itu harus teliti sekalian. Ya. Atau yang sewu baik dari depan maupun dari belakang. Ya. Seperti itu. Karena yang sewu, ibu-ibu itu, wanita itu, ada 3 darah. Satu, ada darah namanya darah haid atau menstruasi. Yang kedua ada darah nifas. Ya. Yang ketiga ada darah istihadah. Darah haid, darah nifas, darah melahirkan, maaf yang ketiga darah melahirkan, itu tidak mewajibkan seseorang sholat. Tetapi ada darah yang keluar pada farji wanita, yaitu istihadah. Apa itu darah istihadah? Darah yang keluar di luar waktu nifas, di luar waktu haid, itu namanya istihadah. Darah istihadah tetap mewajibkan ibu-ibu sholat. Makanya agak nyimpang sedikit ya. Jadi ibu-ibu yang saya terutama yang masih aktif, ibu-ibu harus punya kebiasaan. Aku mulai haid itu kapan? Biasanya akhir itu kapan? Itu harus punya sensitif begitu. Menurut kebiasaan. Meskipun secara hukum fikih itu ada masa menstruasi itu paling pendek sehari semalam. Normalnya 7 hari 7 malam, maksimalnya 15 hari 15 malam. Artinya gini, kalau ibu-ibu kok sudah 15 hari 15 malam kok berdarah terus, diyakinkan, dipastikan bahwa itu bukan darah haid, tetapi darah istihadah. Darah yang tetap bagi wanita itu wajib sholat. Tapi wanita istihadah tidak bisa gantung wudhu karena dia nyun sewu harus senantiasa membersihkan farjinya setiap mau sholat. Dan dia harus wudhu setiap kali mau sholat. Nah, dan ibu juga harus tahu antara akhir sucian ke menstruasi lagi itu harus tahu kebiasaannya berapa. Kalau kok datangnya itu kurang dari 15 hari itu juga sama, bukan darah haid tetapi darah istihadah. Misalnya ibu-ibu akhir menstruasi tanggal 1 Zulhijjah. Kok tanggal 10 keluar lagi darah? Baru berapa hari itu? 9 hari atau 10 harian. Berarti itu bukan darah haid, tetapi darah istihadah. Karena ada batas minimal masa sucian itu 15 hari 15 malam. Meskipun masa sucian tidak ada batasnya. Mungkin ada orang yang 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sampai tidak menstruasi. Nah ini penting tahu. Kenapa? Karena gini, kalau ibu-ibu misalnya sewu, sekarang duhur jam 12. Duhur jam 12, kemudian ibu-ibu nyantai-nyantai malah lonjo, malah masak gitu. Kok setengah 1 ibu keluar darah menstruasi? Berarti ibu ini ninggalkan sholat gitu. Sholat apa? Sholat duhur wajib ditambal. Kapan? Nanti kalau sudah suci. Juga sama, saat selesai juga demikian. Selesainya kapan? Oh, saya selesai misalnya biasanya 10 hari. Jam 10 itu udah bersih. Ibu nyantai. Belum mandi junub. Sampai masuk duhur belum mandi junub. Tekan asar belum mandi junub. Mandi mau maghrib. Berarti ibu itu meninggalkan sholat apa? Duhur dan asar. Maka ini penting diperhatikan. Kenapa? Karena 1 kali meninggalkan sholat dengan sengaja, ganjarannya di neraka 40 tahun. Yeah. Ganjarannya apa? 40 tahun di neraka. Padahal seharinya neraka itu 1000 tahun hitungan dunia. Innal yauma 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya bilangan hari di sisi Tuhanmu itu 1 harinya itu di neraka sebanding dengan 1000 tahun. Nah, jadi ini kembali lagi.
Sesuatu yang keluar dari lubang depan, lubang belakang, selain mani itu hukumnya najis. Wa ghuslu jamil abwali wal aurasi wajibun. Membasuh seluruh kencing atau terkena air kencing atau kencing, wal aurasi dan al aurasi dan wal arwasi dan kotoran-kotoran wajibun itu wajib. Jadi membersihkan seluruh sesuatu yang kena air kencing atau terkena kotoran itu wajib. Baik kotoran kita, air kencing kita, ataupun mungkin orang lain. Illa baula sobiyu alladzi lam yakul to'ama fa innahu yaturu birasil ma'i alaihi. Kecuali air kencing anak laki-laki yang belum makan sesuatu, maka dia bisa suci dengan memercikan air ke najis tersebut. Jadi ibu sekalian, kalau misalnya nyun sewu gini, pakaian kita atau dari pakaian kita ada najis, gitu, bisa karena kencing. Ya. Di sini yang dimaksudkan baul di sini semua kencing, baik kencing manusia bahkan kencing hewan. Kalau dalam mazhab Syafi'i, meskipun hewan halal itu tetap kencingnya, kotorannya najis. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan kalau halal hewan yang halal seperti sapi kambing tidak najis. Ya. Tapi kalau saya lebih megang pada paham Syafi'iyah bahwa semua kotoran baik dari manusia maupun hewan ya itu statusnya najis kencingnya. Termasuk burung dara seperti itu ya. Nah itu ya seperti itu kategorinya najis. Burung, ayam. Nah, enggak ya secara hukum Syafi'iyah cecak ini kok enggak najis ya. Nggih, makanya ada pendapat yang lain dari hewan yang suci itu kotorannya tidak najis. Nah, nggih, kecuali nanti dikecualikan babi dan anjing ya. Kalau yang lain itu sama seperti itu, semuanya najis ya. Nah, yang bedakan babi sama anjing itu yaitu cara mensucikannya dan juga hukum dari najis tersebut. Oke. Nah, kembali lagi. Wajib membersihkan. Cara membersihkannya bagaimana? Kalau itu kencing anak laki-laki yang belum makan apa-apa, cukup hanya diciprati air atau diperciki air atau dimasukkan barang yang terkena najis itu ke dalam air. Jadi saya begini. Enten tisu betul. Hanya saya biar nanti jelas. Tinggal mawon. Nah. Ya, nyun sewu. Kalau misalnya nyun sewu, ini celananya anak kita, bayi laki-laki, perempuan dikecualikan, perempuan itu enggak. Maka kalau dalam hukum fikih, najis itu ada 3, ada muhafafah, mutawasitoh, mughaladah. Jadi muhafafah itu ringan, najis yang paling ringan. Najis apa itu? Air kencingnya anak laki-laki yang belum makan kecuali ASI. Kecuali susu ibunya. Tapi kalau anak laki-laki meskipun baru keluar sudah dikasih gorengan, dikasih bubur atau pisang, itu sudah sama dengan yang lain. Itu belum makan apa-apa kecuali hanya isi ibunya. Itu kategori air najis muhafafah. Yang dimaksudkan tetap dia najis. Kalau terbawa sholat tetap nggak boleh. Tetap sholatnya nggak sah karena syarat sholat itu suci. Cuman cara mensucikannya gitu. Jadi kalau ini barang yang kena kencing anak laki-laki yang baru lahir yang belum makan apa-apa itu, ketika ini dimasukkan ke air meskipun sedikit seperti ini, ya, kemudian seperti ini, dicelupkan seperti ini, ya, ini bisa suci. Cara mensucikan demikian. Atau juga bisa dengan cara diambil air, dicipratkan gini saja, itu boleh, meskipun sedikit, ya. Nah, artinya bahwa ini barang tidak jadi barang mutanajis. Tapi nyun sewu, kalau ini orang sudah dewasa atau anak laki-laki sekalipun yang sudah makan, maka menjadi kategorinya najis mutawassitoh, najis pertengahan. Najis pertengahan, ibu sekalian, nggak bisa
mensucikan pakaian itu dengan cara dicelupkan demikian. Kalau dicelupkan, maka ini air menjadi najis dan barang ini semuanya malah menjadi najis. Nah, makanya nanti air itu dibagi dua. Ada kategori air kulatain, air dua kula, atau disebut air yang besar, banyak. Yang kedua ada air yang sedikit, kurang dua kula. Apa itu? Bila kita memiliki air yang besar tampungannya, bisa menampung sebesar 216 liter, maka itu kategori air banyak. Yang saya sekali lagi, bila air itu tampungannya minimal 216 liter, maka itu kategori air yang banyak. Atau kalau dengan meteran, panjang kali lebar kali tinggi 60. Jadi lebarnya 60, panjangnya 60, kedalaman 60, itu kategori air banyak. Artinya air banyak apa? Air banyak ini air yang tidak menjadi najis secara otomatis ketika terkena najis. Makanya hati-hati ibu-ibu. Kalau ibu-ibu nyuci baju, enten celana dalam, enten kato, enten kelambi, enten ruku, enten sajadah. Kemudian sama ibu-ibu dikum ngagem ember gede. Jadi satu, lalu ke irinso dikum. Niku kalau ada najisnya, sekali lagi najis itu bukan prasangka ya. Najis itu yakin. Oh, iki apa kato apa cucu ibu misalnya ikut dicuci di situ, maka air yang sak ember gede niku dadi najis kabeh. Terus ibu-ibu nyuwun sewu, nampung lagi air di sana pakai ember yang sama, kemudian dikebai, ngaten nggih? Terus yang dari sini diperesi, dimasukkan lagi ke sana. Suci enggak? Masih najis lagi. Belum suci. Lah, kalau airnya air banyak tadi 216 liter, itu bisa dengan cara dicemplungke ngaten niku. Tapi kalau kurang, bagaimana? Airnya yang harus datang yang terkena najis. Sehingga cara mensucikannya bukan barang najis masuk ke air, tapi airnya yang dituangkan ke najis. Jadi nyuwun sewu, kalau tadi ibu-ibu ngekum pakai ember gede niku, kalau itu ada najisnya nggih, atau syukur gini, oh niki enten pipis anake, enten pipis putune niku digurucukrin, disiram pakai keran biar airnya ngalir ngaten mensucikan. Kemudian digabungkan, ini kan tidak ada barang yang najis, ngaten nggih? Nah, jadi termasuk ini kalau tadi seperti itu harus disucikan. Cara mensucikannya bagaimana? Air kerannya dialirkan, lalu disirami pakaian tadi dengan air yang mengalir. Itu namanya cara mensucikan barang najis dengan air yang sedikit. Mungkin kalau airnya banyak seperti di kolam, ya, seperti di kolam renang, itu kata guru gede, buatan apa-apa, mau masuk barangnya ke air atau air yang datang ke benda tadi. Ini cara mensucikan barang najis. Sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan. Nggih. 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 Belum. Jadi karena tadi dia nampung. Oh. Nggih. Oh, nggih. Nggih. Pun suci. Niku cara mensuci ngaten niku. Nggih. Cara mensucikan. Tapi tidak ya. Tidak harus semuanya yang ada najisnya mawon yang disepertikan itu ya. Karena najis itu bukan prasangka. Najis itu yakin bahwa itu ada najis ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Betul. Nggih. Iya, betul. Nggih. Jelas. Nah ini kata sing mau Ibu tanyakan kayak gitu. Jadi yang kena najis dibersihkan dulu, kemudian dicampur, niku jadi sucinya kata niku. Yang baik seperti itu, ya. Terus bukan prasangka nggih, bukan wah kira-kira anak iki kena najis enggak. Kalau seperti itu enggak najis, meskipun ada najisnya. Najis itu yakin. Ya yakin. Jadi bukan prasangka. Ngaten. Nah, jadi itu cara mensucikan barang yang terkena najis atau apa saja. Dan Ibu sekalian, saat mensucikan tidak harus semuanya. Misalnya nyuwun sewu. Misalnya ini jilbabnya ibu-ibu, ya, terkena najis.
pojoknya. Ini sebenarnya tidak harus seluruh saja rukuh jilbab dibasuh, cukup disucikan, dikerucuki yang terkena najisnya. Cuman gini, kalau najisnya masih ada, ya, maka hilangkan wujud najisnya dulu. Itu namanya najis muhafafah itu mutawasito itu ada namanya najis hukmiyah dan ainiyah. Kalau masih ada ainnya, ada wujudnya, maka ainnya itu dihilangkan dulu. Misalnya sewu, cucu kita kencing di lantai, itu nggak boleh langsung digerucuki. Saya ini pripun, dilap dulu. Tapi lap ini kan najis, gitu. Lap ini najis. Nah, disucikan dengan cara tadi diguyur. Terus itu air cukup disirami meskipun dengan air segini, disiramkan meskipun masih basah. Itu tempat sudah menjadi suci. Itu cara mensucikannya. Terus sama kalau misalnya niki karpet terkena kencing, gitu. Tidak harus sak karpet dicuci, betul apa-apa. Mana yang kena air kencing tadi dikerucuki, disirami, itu sudah otomatis menjadi suci. Itu cara mensucikan barang yang terkena najis. Ya. Ini yang perlu hati-hati ibu-ibu, terutama saat mencuci, ya. Termasuk karena gini, kita itu sholat membawa najis itu nggak boleh. Ya, hati-hati. Yang namanya najis itu sesuatu yang sudah keluar. Kalau masih di dalam nggak najis. Artinya kalau ada anak kita atau cucu kita kencing di pampers, lalu gendongan atau nempel ke kita saat sholat, itu nggak boleh. Kenapa? Karena kita kategori orang sholat membawa najis. Nah gitu loh. Anak itu tidak ngotori najis, tetapi anak itu bawa najis. Maka pampers itu bukan aman dari najis, ya, tapi aman anak itu tidak mengotori masjid. Ngerti loh? Maka saya sering sampaikan, kalau bawa anak ke masjid, ya saya pengen digendong-gendong, diusahakan pampersnya yang masih bersih. Ampun nganti suka ngomah wis enten nopo metutu gitu, dibawa ke masjid, kadang anaknya gendongan, namanya anak-anak kan nggak tahu di masjid. Nah, itu nggak boleh mencatat metu kan, nah itu ya harus disucikan. Ya. Jadi sekali lagi itu cara mensucikan barang yang terkena najis. Kalau airnya sedikit, airnya yang datang ke barang yang terkena najis, tapi kalau airnya banyak, boleh barang yang terkena najis masuk ke dalam air. Ukuran air banyak itu berapa? 216 liter minimal. Ya. Nah, sesen itu sak menten ya 250 sesen itu. Nah, makanya kalau ibu sekalian tumbas nopo toren niku minimal yang 250 literan. Ya, kenapa? Karena saya dari sumur didorong oleh pompa masuk ke tampungan, sumur itu kategori banyak, lalu naik ke tampungan itu juga karena di atas 250 menjadi air banyak, gitu. Tapi kalau itu nanti ngalir ke ember kita, kalau embernya kecil, ya, nah itu berarti kategori air sedikit. Supaya menjadi kategori air besar, bagaimana? Kerannya tetap ngalir karena kategori air itu air yang banyak. Nyambung dari sumur ke toren, nyambung ke ember kita. Ya, jadi seperti itu. Hati-hati. Selanjutnya, wala yu'fa'an syai'in minan najasati ilal yasira minadami wal qaih. Tidak dimaafkan tidak dimaafkan berbagai macam najis kecuali najis yang sedikit. Artinya bahwa tadi membersihkan, mensucikan dari najis itu wajib dan tidak ada kata maaf kecuali najis yang sedikit dari apa? Minadami wal qaihi, dari darah dan nanah. Jadi yang sewu kalau kita itu terkena najis ya, misalnya kena nanah, itu dimaafkan kalau sedikit, atau terkena bangkai tapi yang darahnya sedikit, kayak kena darah nyamuk gitu, mau nyamuk nganti metu 1 liter gitu, tetap jadi najis itu, nah itu dimaafkan ya.
Darah ambeien. Ya. Oh, oke. Nah itu sama ya, ambeien itu sesuatu yang kalau kita sholat harus dibersihkan dulu. Karena darah kalau kategori darahnya banyak, tapi kalau hanya sekedar ngeplek ya dimaafkan. Tapi kalau kategori banyak ya sampai ngotor-ngotor ya tetap harus disucikan. Oh gitu, itu ya harus. Nah kalau seperti itu bagaimana? Berarti kondisi doruri, yang penting tidak menetesi ya, selama tidak ngotori masjid, tapi yang penting sebelumnya itu dibersihkan. Sama kayak wanita yang istihadah tadi, dia bersihkan saat sebelum sholat. Kok saat sholat itu keluar, itu dimaafkan karena kondisi darurat. Ya tadi, karena hukum itu bisa berubah karena ada alasan syar'i. Seperti itu. Ya, kalau head batal. Okay. Oke, kalau darah haid ya harus memutuskan sholat, gitu. Kalau istihadah kan nggak batal. Tapi kalau haid misalnya sedang sholat kok keluar haid, nah itu harus membatalkan karena melanjutkannya. Oke, ambeien itu kategorinya seperti istihadah tadi, dibersihkan sebelum sholat. Adapun keluar saat sholat itu dimaafkan, kecuali sedikit. Nah, selanjutnya. Wa mala nafsalahu sa'ilatun idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Dan juga sesuatu ya yang mengalirkan darah atau hewan yang mengalirkan darah tetapi darahnya sedikit, bila dia masuk ke dalam wadah dan dia mati dalam wadah itu, maka itu tidak najis. Misalnya tadi kayak wadah seperti ini kemasukan laler itu tidak najis. Ya. Atau nyesewu mungkin kemasukan nyamuk atau kemasukan yang lain lah, hewan-hewan kecil ya itu tidak apa-apa, artinya dimaafkan ya. Meskipun dia mati di situ tidak menjadi najis, kecuali kalau airnya misalnya 1 gelas ini kok kemasukan semut sekalipun atau kemasukan lalat tapi dia banyak, lalu lama-lama air ini berubah warna atau berubah aroma, berubah rasa, ini menjadi kategori air yang najis. Ataupun kalau tidak najis menjadi kategori air yang suci tetapi tidak mensucikan ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau banyak misalnya tadi 1 ember kok banyak semutnya sampai airnya jadi warna abang atau jadi warna kuning karena kemasukan semut, maka air itu menjadi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Selanjutnya, wal hayawanu kulluhu tahirun illal kalba wal hinzira wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Hewan itu semuanya suci kecuali anjing dan babi, dan sesuatu yang keluar dari anjing yang babi atau melalui proses persilangan anjing dan babi. Okay. Jadi hewan itu kabeh najis, suci. Kucing dia suci. Ya, maka kata Nabi, kucing itu disebut hewan yang senantiasa mengelilingimu, dia suci. Kucing itu meskipun basah dia suci. Jadi ibu sholat, kemudian kekunci dari kamar mandi, kemudian ngelangkai sajadah kita tetap suci. Karena kucing itu meskipun jilati, tetap jilatannya suci. Kucing. Ya. Termasuk sapi suci, ya. Termasuk binatang buas pun juga suci. Dikecualikan anjing dan babi. Nah, anjing itu najis. Tidak hanya jilatannya, tidak hanya air liurnya, semuanya najis, anjing itu najis. Ya, meskipun ada ulama mengatakan yang najis itu hanya pada bagian lidah dan hidungnya saja. Tapi mayoritas ulama mengatakan anjing itu seluruhnya najis, meskipun dalam keadaan basah maupun kering. Ya sebagiannya tidak nyekel anjing ya. Meskipun anjing boleh dipelihara dengan 3 tujuan: 1 untuk berburu, 2 untuk menjaga hewan, yang ketiga untuk menjaga kebun, itu boleh. Dan kalau anjing gue kelangenan, gue jalan-jalan, itu nggak boleh. Jadi dihindari. Kenapa? Tadi ya, ini Allah Ta'ala membuat syariat ujian ke kita. Dan termasuk juga babi. Babi juga sama. Kulitnya, bulunya, semuanya najis. Ya. Dan juga persilangan. Persilangan ini bisa persilangan anjing dengan barang hewan, barang halal. Misalnya anjing kawin sama kambing. Melahirkan kambing, gitu. Tetap anaknya itu menjadi najis. Jadi kambing. Jadi kambing, tapi hukumnya najis. Atau kambing kawin sama babi, melahirkan
anjing atau babi itu tetap najis. Jadi persilangan itu juga najis. Jadi kategori jenis anjing, kategori jenis babi itu hukumnya apa? Najis. Wal maitatu kulluha najisatun ila samaka wal jarada wal adamiyah. Semua bangkai statusnya itu adalah najis. Apa yang disebut bangkai dengan bangkai, Bapak Ibu? Bangkai itu apa? Hewan yang tidak kusut. Ya, jadi gini. Mayitah dalam konteks Islam, bangkai dalam konteks Quran itu bukan yang sudah busuk saja, gitu. Meskipun age plek mati, niku tetap bangkai. Artinya sesuatu atau hewan yang tidak halal untuk disembelih atau hewan yang halal disembelih tetapi tidak proses penyembelihan secara syar'i. Nah, itu namanya apa? Bangkai. Misalnya ngaten. Ada macan. Macan itu kan termasuk hewan yang tidak boleh dimakan gitu. Bukan disembelih, baca bismillah ya. Menghadap kiblat, baca takbir lagi ya, atau kucing ya. Nah, itu tetap kategori apa? Bangkai. Ya. Atau misalnya sewu, anjing disembelih dengan baca Allah Ta'ala, Masma Allah. Ya, tetap statusnya bangkai. Atau hewan yang tidak diproses penyembelihan secara syar'i. Ya kayak tadi kambing terjerat mati, sapi masuk got tiba-tiba mati, atau terkena racun mati. Maka itu statusnya apa? Bangkai. Dan yang lainnya. Maka statusnya itu apa? Hukumnya itu bangkai itu najis. Karena najis maka dia tidak bisa dikonsumsi. Tidak boleh dikonsumsi. Ya. Ada dikecualikan dua bangkai, artinya dua hewan ini dia boleh dikonsumsi meskipun tanpa proses penyembelihan. Apa itu? Satu samak, yang kedua jarod. Ya. Samak itu artinya ikan, jarod itu belalang. Ya. Jadi belalang itu halal. Jadi ibu-ibu pas jalan-jalan teng Wonosari ana sing tetelan belalang niku halal. Dimakan ya halal. Ya. Dan ya kalau misalnya makan karena gatel, nah itu, tapi itu barang suci, barang yang halal. Nah, tapi nggak usah ditambah-tambah yang lain, berarti namanya coro yo halal, kemudian jangkrik ya halal badan. Ya. Kategorinya adalah belalang, ya. Belalang dan sejenisnya, belalang, yaitu halal. Kalau yang lain-lain seperti tadi kecoa, seperti tadi jangkrik, mungkin ulet jati gitu, boleh. Nah, itu tidak ada keterangan hukumnya. Ya, kategori barang yang tidak jelas seperti itu masuk pada kategori hukum barang mutasyabihat, ya, atau barang subuhat. Barang subuhat itu sebaiknya dihindari karena barang subuhat itu lebih mendekatkan pada yang haram. Ya. Kenapa? Karena orang yang menghindari subhat itu insya Allah akan terjaga kehormatannya. Tapi orang yang sering ngambil yang subhat pasti akan hilang muruahnya, kehormatannya. Misalnya, Ustadz kakek seneng mangan entung loh, itu kan rada hina gitu. Nah itu. Nah jadi barang subhat itu dihindarkan. Nah kembali lagi, sehingga kalau ibu-ibu sekalian menemukan ikan meskipun gede kayak ikan paus atau ikan hiu, ya, kemudian mati terdampar, tidak disembelih, tetap halal. Halal. Wis mambu, bagaimana? Ya, kalau kira-kira itu misalnya bisa menjadi penyakit, ya jadi haram. Atau misalnya ini matinya karena kena racun, diracun, dikasih potas, dikasih engrin, sampai mati. Kalau itu bisa efek pada tubuh kita, itu haram juga dikonsumsi. Ya. Itu bukan karena matinya yang jadi haram, tetapi karena ada benda yang bisa efek pada tubuh kita membahayakan. Ya. Jadi begitu. Kemudian juga termasuk bangkai manusia. Artinya bangkai manusia itu statusnya suci. Sehingga ketika orang terkena orang yang meninggal, meskipun basah tidak najis. Kecuali dia keluar dari dua lubang tadi. Dia sudah meninggal, keluar air pipisnya, kencingnya, keluar BAB-nya, maka kotornya tetap najis. Tetapi badannya itu keluar umbelnya, keluar mungkin muntahnya, itu kategorinya hanya kategori barang yang menjijikkan, tidak sampai pada hukum barang najis. Wa yugsalu al-ina'u min wulughil kalbi wal hinziri sab'a maratin idahuna biturab.
Dibersihkan benda-benda atau barang-barang yang terkena jilatan anjing atau babi dengan cara 7 kali, salah satunya itu dicampuri tanah. Jadi yang sewu, kalau misalnya kita sedang main ke tempat teman kita atau tetangga kita, kok tiba-tiba anjing itu ngendus dan menjilat kaki kita atau menjilat baju kita, celana kita, maka itu tidak cukup hanya digerucuki tok, gitu. Caranya pripun? Satu, kalau itu masih ada wujudnya, atau kita misalnya jalan kok midak yang saya nggak pakai sandal, midak telai anjing, itu kan tetap najisnya mugol tuh, gitu. Nah itu kalau ada najisnya atau rumah kita ada telai anjingnya, itu digerucuki dulu, dihilangkan dulu wujud ainiahnya. Nah pun hilang, lalu disucikan. Cara mensucikannya bagaimana? Digerucuki air 3 kali tuangan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah salah satu dari yang 7 itu harus ada campuran tanah. Ya, dikasih tanah dulu, ya misalnya yang sewu, kalau ini kaki kita nih dijilat anjing, gitu, itu kita ambil disiram 1, 2, 3. Ngasih tanahnya boleh pada permulaan, boleh pertengahan, boleh juga akhir. Meskipun utamanya di awal. Kenapa? Kalau di awal kemungkinan bisa untuk membersihkan sekaligus, gitu. Tidak ada sisa tanah. Jadi ketika atau di tengah-tengah, gerjuk 1, 2, 3, kemudian kasih tanah. Atau tanah yang sudah dicampurkan ke air juga bisa, ya. Lalu disiramkan 7 kali, itu sudah menjadi suci. Tapi meskipun sampai 10 kali tanpa melibatkan tanah, meskipun pakai sabun, pakai sunlight, tetap tidak suci secara hukum. Ya. Jadi hukum itu demikian. Kenapa harus tanah? Ya memang aturannya demikian. Nabi mencontohkan demikian, meskipun mungkin sudah kesininya ada ilmu, oh nah tanah ngandung demikian-demikian, sehingga bisa melepas unsur-unsur yang membahayakan pada najis anjing. Wa yughsalu min sairi najasati marratan ta'ti alaihi. Kemudian kalau najis-najis yang lain seperti najis selain anjing dan babi, cara mensucikannya cukup dengan 1 kali siraman saja. Misalnya tadi kayak mana tadi tisunya mabur ya. Ya. Pun kenapa? Kayak tadi ya terkena najis misalnya tadi cukup 1 gerujukan mawon. Tetapi wasalithu abdolu, adapun 3 kali itu lebih utama. Ini Bapak sekalian, hal-hal yang berkaitan tentang najis dan juga cara mensucikan najis. Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo silakan. Ada yang motor, belum mati. Atau gimana? Soalnya kan seandainya tidak dibeleng pun mati. Ya. Yang penting gini, yang penting pada hewan itu masih ada hayatun mustaqirroh. Artinya masih ada kehidupan pada hewan tersebut. Meskipun pun kecil-kecil niku statusnya tesih urip. Yang penting kematiannya itu bukan sebab ditabrak tetapi karena sebab penyembelihan. Maka kenapa orang tidak boleh melakukan penyembelihan 2 kali ya? Karena tadi yang berlaku itu yang pertama atau yang kedua, kan gitu ya. Makanya kalau seperti itu kok ayam atau kambing ketabrak truk tesih kecil-kecil kayaknya niki nak dibelengget tetap mati, orang dibelengget tetap mati. Tapi ketika dibeleh itu ada proses syariat penghalalan dengan cara disembelih. Yang penting tesih enten nyawane. Jadi bahasa fikihnya hayatun mustaqirratun, masih ada kehidupan yang menetap pada hewan tersebut ya. Tapi nak pun mati, pun lemes, pun anyep, pura-pura kita isi urip, nah itu nggak boleh, itu menjadi haram, ngerti nggak? Jadi begitu. Cekap nggak? Sudah setengah 12 tanpa terasa. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada siang hari ini ada manfaatnya, mendapatkan tambahan ilmu, dan mudah-mudahan kita semuanya diistiqomahkan dalam mengaji. Amin Allahumma amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Betul ya Allah. Oh. Nggih. Pak, Udin pun tindakan. Nggih, kula jangan mohon, Bu. Oke, suwun, Bu.